Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, kembali lagi bertemu dalam seri penelitian kualitatif pajak. Hari ini masih membaca penelitian pajak bersama dengan Bang Beng, khususnya terkait dengan tax amnesty atau reformasi pajak. Kita masih melanjutkan buku yang kemarin yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sekarang kita masuk pada ketika badai itu tiba. Rabu 2 Juli 97, pemerintah Thailand memutuskan untuk mengambangkan mata uang baht. Sebelumnya, Thailand menganut sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Ketika itu, nilai tukar baht dipeg pada posisi 25 baht per dolar Amerika Serikat. Namun, krisis cadangan devisa membuat nilai tukar baht tergerus sampai 15-20%, menjadi 28,80 baht per dolar. Setelah diambangkan, nilai tukar baht terjun sampai 41 baht per dolar Amerika Serikat. Krisis ini kemudian memicu krisis yang sama di sejumlah negara Asia lainnya. 3 negara menghadapi krisis paling parah, yakni Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Dana Moneter Internasional bersama sejumlah negara sampai mengucurkan dana talangan atau bailout untuk 3 negara ini sebesar 119 miliar US dollar. Indonesia mendapatkan dana talangan sampai 43 miliar US dollar. Nilai tukar rupiah jatuh 80%. Baht anjlok 50%, won Korea menyusut hampir 50%, dan ringgit Malaysia terdepresiasi 45%. Kejatuhan nilai tukar ini membuat banyak bank jatuh karena para debitur yang terpapar dolar tak mampu membayar utangnya. Ekonomi yang semula tumbuh 7-9% jatuh sampai negatif. Thailand mencatat pertumbuhan PDB negatif 7,6% dan Indonesia tumbuh minus 13,3%. Sampai sekarang, para ahli masih berdebat tentang penyebab krisis tersebut. Namun, sebagian besar mengatakan bahwa krisis tersebut akibat arus balik investasi asing yang selama awal dekade 1990 mengalir deras ke Asia Tenggara dan Asia Timur. Tak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi negara-negara ini sangat tinggi. Ketika Amerika Serikat menaikkan suku bunga, miliaran dolar mengalir keluar dari negara-negara Asia. IMF memperkirakan jumlahnya sampai 100 miliar US dollar. Aturan yang lemah di sektor perbankan dan korporasi dituding menjadi penyebab rentannya perekonomian negara-negara di Asia. Adu lomba menarik investasi asing antar negara di Asia akhirnya menciptakan hot money bubble di negara-negara Asia. Ketika satu balon meletus, balon-balon lainnya ikut meletus. Namun ada juga pihak-pihak yang menuduh George Soros, investor yang juga spekulan keturunan Hungaria Amerika itu sebagai pemicu krisis. Indonesia merupakan negara yang paling terpukul krisis tersebut. Banyak pengusaha yang memiliki pinjaman dolar menjerit karena utangnya tiba-tiba naik berkali-kali lipat akibat pelemahan rupiah. Rasio kredit macet atau NPL perbankan mencapai 48,6%, jauh di atas aman yang hanya 5%. Total kredit macet yang diserahkan ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau PBPPN mencapai 155 triliun rupiah. Utang luar negeri Indonesia juga sangat besar. Per akhir Desember 1997, utang luar negeri mencapai 211,4 miliar US dollar. 35%-nya utang swasta. Berbagai kebijakan untuk menangani krisis gagal menghentikan laju pelemahan rupiah, termasuk memperlebar rentang intervensi Bank Indonesia dan penghentian 39 proyek yang didanai dengan dolar.
Presiden Soeharto pun mengirim Menteri Keuangan Mari Muhammad dan Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Ciwandono ke IMF untuk mengajukan pinjaman. Indonesia membuat proposal penyelamatan ekonomi berjudul Memorandum on Economic and Finance Policies atau MEFP pada 31 Oktober 1997. Sebagai kelanjutannya, Presiden Soeharto harus menandatangani Letter of Intent atau LOI di depan Direktur Pelaksana IMF Michel Candeces pada 15 Januari 1998. Secara keseluruhan, selama krisis ini, Indonesia menandatangani 11 LOI. LOI terakhir ditandatangani Presiden Megawati Soekarno Putri. Indonesia kemudian mendapatkan pagu pinjaman dari IMF sebesar 23,53 miliar US dollar. Namun, yang akhirnya dicairkan sebesar 14,99 miliar US dollar. Utang ke IMF akhirnya dihentikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melunasi sisa pinjaman terutang sebesar 3,7 miliar US dollar pada 2006. Namun jejak-jejak krisis moneter ini masih dirasakan hingga sekarang karena pemerintah masih terus membayar kupon obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebagai bagian dari penyelamatan perbankan nasional. Di saat seperti ini, penerimaan pajak masih sangat dibutuhkan untuk membiayai APBN. Dampak krisis terhadap sistem administrasi pajak kita lebih banyak terkait dengan kendala dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Ini karena adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan pengendalian krisis melalui BPPN, kata Dirjen Pajak Ansari Rintongga sambil mencontohkan administrasi penagihan yang terhalang oleh kredit macet. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN juga memaksa Ditjen Pajak untuk segera membenahi administrasi. Dana Moneter Internasional juga menuntut beberapa langkah reformasi keuangan untuk memperbaiki struktur perekonomian nasional, salah satunya reformasi sistem perpajakan. Menurut Giles, sistem pajak Indonesia pada dasarnya tetap tidak tersentuh oleh siapapun sepanjang tahun 1970-an dan awal 1980-an. Banyak dari cacat paling serius dalam struktur pajak berasal dari fakta bahwa pendapatan, penjualan, dan pajak properti semuanya didasarkan pada undang-undang perpajakan yang sudah ketinggalan zaman, warisan kolonial Belanda. Bukan mau nyenengin IMF. Krisis keuangan Asia 1997 yang meluluhlantakkan perekonomian Indonesia tersebut menjadi salah satu katalisator utama untuk mereformasi administrasi perpajakan Indonesia. Keuangan negara mengalami beban karena negara harus membail out sektor perbankan yang rusak dan BI yang menjadi independen, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tiba-tiba keuangan negara memiliki beban utang yang sangat besar dan kita masuk ke program IMF. Tujuan program IMF adalah menyehatkan kembali ekonomi keuangan negara. Program tersebut diharapkan dapat memulihkan tingkat pertumbuhan menjadi 5-6% dalam jangka menengah, membatasi inflasi di bawah 5% per tahun dan mencapai kesinambungan fiskal. Di bawah program ini, utang pemerintah yang melonjak 25% dari PDB sebelum krisis menjadi sekitar 100% dari PDB pada 2002. Proporsi utang ini akan dikurangi menjadi 65% dari PDB pada tahun 2004. Agar ekonomi dan APBN Indonesia bisa sehat lagi, maka pajak juga harus dibenahi. Reformasi perpajakan wajib dilakukan. Waktu saya menjadi Menteri Keuangan tahun 2005, kebutuhan untuk membenahi pajak dan keuangan negara tetap penting. Ada atau enggak ada IMF. Wong kita ngerjain itu bukan buat nyenengin IMF, tapi untuk membangun fondasi Indonesia. Itu satu poin saya. John Brondolo dan kawan-kawan mencatat, untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia merumuskan program reformasi ekonomi pada tahun 2000 yang didukung oleh bantuan keuangan dan bantuan teknis IMF.
Dalam konteks ini, otoritas merancang program penyesuaian fiskal yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara mendukung pemulihan ekonomi dan mengelola utang pemerintah menuju rasio utang yang sehat. Mengingat rapuhnya pemulihan yang muncul di awal tahun 2000, pemerintah menganggap penting untuk mempertahankan stimulus fiskal pada tahun 2000 sambil merencanakan konsolidasi fiskal lebih awal. Oleh karena itu, kerangka ekonomi makro jangka menengah, pemerintah menargetkan pengurangan defisit pemerintah pusat secara bertahap, tulis Brondolo. Dengan proyeksi penurunan produksi minyak, peningkatan penerimaan pajak non-migas menjadi elemen kunci dalam strategi penyesuaian fiskal Indonesia. Dan seiring ekonomi yang perlahan pulih dari mega krisis, pemerintah berusaha memperoleh pendapatan sebanyak mungkin melalui perbaikan administrasi pajak. Tahun 2002 menjadi tahun yang sangat penting bagi reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Anggaran tahun itu menargetkan pengurangan defisit yang cukup besar yang akan membutuhkan peningkatan pendapatan pajak non-minyak sebesar 1,2% tase dari PDB. Sekitar setengah dari peningkatan pendapatan akan dihasilkan melalui perbaikan administrasi perpajakan. Untuk mencapai peningkatan pendapatan dari sektor pajak, seperti yang ditargetkan, pemerintah meminta DJP untuk mengidentifikasi langkah-langkah administrasi khusus untuk meningkatkan pemungutan pajak. Tulis Brondolo dalam IMF Working Paper Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment. The Case of Indonesia 2001 until 2007. Program reformasi ekonomi selama awal tahun 2000-an juga sangat mementingkan perbaikan iklim investasi sebagai kunci untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan lapangan kerja. Dengan sejumlah studi dan survei yang menunjukkan bahwa masalah dalam administrasi perpajakan adalah salah satu hambatan utama untuk melakukan bisnis di Indonesia, reformasi administrasi perpajakan menjadi penting. Alhasil, strategi reformasi Ditjen Pajak pun diperluas, mencakup langkah-langkah penyederhanaan administrasi pajak, mempromosikan integritas petugas pajak, mempercepat pengembalian dana kepada wajib pajak, dan sejumlah langkah lain. Dengan cara ini, pemerintah mendorong administrasi perpajakan ke posisi penting dalam agenda kebijakan ekonomi Indonesia. Kemudian kita lanjutkan lagi. Bab 6, tantangan berubah sistem perpajakan diubah. Perubahan tiada henti. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan terus melakukan perubahan dan perbaikan di sektor perpajakan sejak 1983 ketika pertama kali di Indonesia memiliki serangkaian undang-undang perpajakan yang relatif lengkap. Pada saat itu, untuk pertama kalinya Dirjen Pajak mengubah sistem pelaporan pajak dari official assessment menjadi self-assessment. Sebelum 1983, besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak ditentukan oleh Ditjen Pajak berdasarkan data historis. Setelah reformasi 1983, WP mendapatkan kesempatan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dirjen Pajak sebagai otoritas perpajakan hanya menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sejak itu, reformasi pajak terus dilakukan mengikuti perkembangan perekonomian dan juga teknologi, terutama teknologi informasi. Reformasi berikutnya dilakukan pada 1994 sampai 1997. Beberapa penyesuaian dilakukan. Satu di antaranya adalah pengenaan pajak pada perdagangan saham yang berkembang pesat sejak paket deregulasi Desember 1987 dan Desember 1988. Tarif pajak juga diubah untuk lebih menekankan pada aspek keadilan dalam pembayaran pajak. Krisis moneter melanda kawasan Asia termasuk Indonesia pada 97 dan teknologi informasi berkembang luar biasa sejak akhir dekade 1990-an. Dua hal itulah yang mendorong Ditjen Pajak kembali melakukan reformasi pajak dengan melakukan modernisasi administrasi pajak pada tahun 2000.
Indonesia juga sedang memulihkan perekonomian yang berdampak krisis dengan supervisi Dana Moneter Internasional atau IMF. Tim IMF pun mulai masuk meneliti sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia. Hasilnya mereka melihat ada ruang untuk melakukan perbaikan demi menyelamatkan perekonomian Indonesia, yakni dengan melakukan reformasi perpajakan. Menurut IMF, sistem pajak yang ada sangat lemah dan belum bisa memberikan pelayanan nyaman dan tidak bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rasio pajak Indonesia ketika itu sangatlah rendah. Masalah lain yang dihadapi Dirjen Pajak ketika itu adalah image atau pandangan kurang baik dari masyarakat. Reformasi pajak yang dimulai sejak 1983 masih belum mampu menjadikan image Direktorat Pajak sebagai institusi paling bersih di negeri ini. Bahkan pada tahun 2000, Dirjen Pajak justru dianggap sebagai salah satu institusi paling korup. Dalam sejumlah jajak pendapat dan survei tentang transparansi, Dirjen Pajak selalu berada dalam 3 besar lembaga paling korup bersama Dirjen Bea dan Cukai, serta Kepolisian RI. Sebelum 2002, 3 lembaga ini bergantian menduduki peringkat pertama, sehingga ketika itu ada anggapan bahwa jika seseorang bekerja di Dirjen Pajak, pasti uangnya banyak karena di samping gajinya besar, sawerannya juga gede. Dua persoalan di atas memunculkan gagasan agar Dirjen Pajak kembali melakukan reformasi perpajakan. Tujuannya untuk mengubah image Dirjen Pajak dari lembaga yang dinilai korup menjadi institusi yang bersih. Gagasan ini disambut baik oleh pegawai Dirjen Pajak. Singkatnya, semangat reformasi perpajakan mulai tahun 2000 adalah untuk menghapus pandangan negatif masyarakat terhadap Dirjen Pajak yang dianggap sebagai institusi terkorup dengan pelayanan yang kurang bagus. Ada tuntutan dari masyarakat sebagai WP kepada Dirjen Pajak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Upaya mengubah image tertentu bukan hal yang mudah. Dirjen Pajak harus terlebih dulu mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mereka memiliki kesadaran penuh untuk membayar pajak. Untuk mengubah image atau citra, Dirjen Pajak melakukan perubahan culture dengan reorganisasi, mengubah proses bisnis, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, dan memperkuat manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, reformasi pajak ketika dipimpin Hadi Purnomo 2001 sampai 2006 ini berfokus pada reorganisasi kelembagaan, mengubah proses bisnis dan sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi informasi termasuk membuat kode etik dan memperkenalkan job grading. Langkah pertama yang dilakukan Dirjen Pajak adalah membentuk 3 kelompok kerja, yakni kelompok kerja TI dan proses bisnis, kelompok kerja organisasi dan SDM, dan kelompok kerja peraturan untuk merevisi sejumlah peraturan perundang-undangan. Pada 2002, Dirjen Pajak juga membentuk tim modernisasi untuk mengakselerasi IMF White Letter. Formasi tim ini anggotanya diperbarui setiap tahun dan bersifat ad hoc karena anggota tim secara struktural masih memegang jabatan masing-masing. Tim modernisasi terdiri atas 4 subtim, di mana setiap subtim beranggotakan 10 hingga 16 orang. Mereka mendapat dukungan teknis dan kesekretariatan dengan pertimbangan organisasi Dirjen Pajak yang terlalu besar dan belum tentu semua SDM-nya siap untuk berubah, maka dibentuk kantor percontohan atau prototipe, kantor wilayah Dirjen Pajak, WP besar yang membawahi kantor pelayanan pajak, wajib pajak besar Large Tax Office 1 dan KPP wajib pajak besar 2. Pada 1 Juli 2002, Menteri Keuangan Budiono meresmikan kantor-kantor tersebut dan mulai beroperasi sejak 9 September 2002. Sistem kerjanya tidak lagi berdasarkan jenis pajak, tetapi berdasarkan fungsi. Ada seksi pelayanan, seksi pengolahan data dan informasi, seksi pemeriksaan, dan fungsional pemeriksa, dan lain-lain. Perlahan-lahan semuanya mulai dikerjakan menggunakan sistem administrasi digital meski masih sangat rendah. Masing-masing kantor menangani 100 wajib pajak yang diambil dari 200 wajib pajak terbesar di Indonesia.
Pendek kata, di bawah komando Hadi Purnomo, Dirjen Pajak disibukkan oleh banyak koreksi dan perbaikan, baik dalam kaitannya dengan modernisasi sistem administrasi pajak maupun dengan reformasi struktural. Hanya dengan modernisasi dan reformasi struktural, tugas yang diamanatkan negara untuk meningkatkan penerimaan pajak bisa direalisasikan. Tony Lister, konsultan pajak yang ditugaskan oleh Technical Assistance Management Facility atau TAMF, Australia Indonesia, melihat bahwa persoalan lain yang perlu diperhatikan dalam modernisasi dan reformasi pajak adalah pentingnya penilaian risiko atau risk assessment. Saya melihat pelayanan pajak di Indonesia sudah cukup baik, tapi Indonesia perlu lebih tajam. Pada penilaian risiko, kata Lister saat diwawancarai tim buku reformasi administrasi pajak. Menurut Lister yang datang ke Indonesia pada 2003, sistem penilaian risiko yang baik akan menghemat waktu dan biaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang lebih besar. Jangan sampai biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan pajak jauh lebih besar dibandingkan penerimaannya. Jangan sampai juga waktu yang kita habiskan begitu banyak tapi lebih sedikit pendapatan, kata Lister lagi. Modernisasi administrasi perpajakan. Pada periode 2000 sampai 2008, modernisasi administrasi pajak banyak menyentuh organisasi. Sejak 1989, organisasi pajak dibagi berdasarkan jenis pajak atau tax type dan fungsional sekaligus. Pada 1988, Dirjen Pajak memiliki 6 direktorat dan 2 pusat. Misalnya ada Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan, serta Direktorat Peraturan Perpajakan yang bersifat fungsional. Tapi ada Direktorat Pajak Penghasilan serta Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan pajak tidak langsung lainnya yang didasarkan pada jenis pajak. Struktur organisasi berubah menjadi 7 direktorat dan 2 pusat pada 1994. Namun tidak ada perubahan dalam pengelompokan. Dirjen Pajak tetap memiliki direktorat yang bersifat fungsional, tapi direktorat berdasarkan jenis pajak masih dipertahankan. Tambahan satu direktorat adalah Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional. Susunan organisasi di Dirjen Pajak kembali berubah pada 2001, tapi masih memasukkan direktorat berdasarkan jenis pajak. Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional dihapus, sementara Direktorat Pemeriksaan diubah menjadi Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak. 2 pusat diubah strukturnya menjadi direktorat, yaitu Direktorat Penyuluhan Perpajakan dan Direktorat Informasi Perpajakan. Struktur di Dirjen Pajak diturunkan di tingkat Kanwil dan KPP. Setiap seksi di dalam KPP melakukan semua fungsi administrasi pajak, mulai dari pendaftaran hingga pengawasan wajib pajak. Misalnya seksi pajak penghasilan badan akan melakukan administrasi, mulai dari proses pendaftaran WP badan, menerima SPT PPh badan, sampai mengawasi pembayaran PPh badan. Seksi yang lain akan melakukan hal yang sama. Proses bisnis ini mengakibatkan wajib pajak badan harus bertemu dengan masing-masing seksi untuk mengurus keperluannya, mulai dari PBB, PPN, hingga PPh. Situasinya semakin rumit jika WP badan itu beroperasi di banyak daerah. Sebut saja Pertamina atau PLN. Hal ini sangat merepotkan wajib pajak. Dirjen Pajak kerepotan karena harus mengumpulkan data dari banyak seksi dan banyak daerah jika ingin mengetahui berapa total pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak badan. Sejumlah negara menyadari kelemahan tersebut, banyak yang sudah mulai beralih dari organisasi berdasarkan type of tax ke functionality. Organisasi diubah menjadi berdasarkan fungsi. Sebagai contoh, seksi pelayanan akan memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Seksi pengolahan data mengolah data. Seksi pengawasan dan konsultasi bertugas mengawasi wajib pajak serta memberikan konsultasi dan sebagainya. Tujuan mereka adalah agar masing-masing fungsi bisa dikerjakan dengan baik dan mengcover sekaligus berbagai jenis pajak. Pada 2006, struktur Dirjen Pajak berubah secara signifikan. Struktur baru ini benar-benar berdasarkan fungsi atau